Namaku Rina. Ini adalah kisah tentang bagaimana rasa iri dan kesombongan keluarga besar anakku nyaris merusak nilai-nilai yang selama ini kujunjung. Aku tidak pernah memberitahu anakku tentang gajiku yang $40.000, sekitar ratusan juta rupiah, per bulan, meskipun ia selalu melihatku hidup sederhana. Baginya, aku hanyalah wanita yang berangkat pagi ke kantor, pulang malam dalam keadaan lelah, dan memasak seadanya, hanya seorang pegawai biasa. Mungkin seorang sekretaris. Seseorang yang biasa-biasa saja. Dan aku tidak pernah mengoreksinya. Aku tidak pernah memberitahunya bahwa aku adalah direktur di sebuah perusahaan multinasional selama hampir 20 tahun. Yang menandatangani kontrak bernilai jutaan dolar. Dan membuat keputusan yang memengaruhi ribuan orang. Untuk apa ku beritahu? Uang bukanlah hal yang perlu kugantung di dinding seperti piala. Aku tumbuh di masa di mana martabat dibawa di dalam diri, di mana diam lebih berharga daripada kata-kata kosong. Maka, kebenaran itu kusimpan sendiri. Aku tinggal di apartemen sederhana yang sama selama bertahun-tahun. Aku menggunakan tas kulit yang sama sampai rusak. Aku membeli pakaian di toko biasa. Aku memasak di rumah. Aku menabung semuanya. Aku menginvestasikan semuanya. Dan aku menjadi kaya dalam diam. Karena kekuatan sejati tidak berteriak. Kekuatan sejati itu mengamati. Aku mengamati dengan cermat ketika anakku, Dimas, meneleponku pada Selasa sore itu. Nada suaranya berbeda. Gugup, seperti saat ia kecil dan melakukan kesalahan. "Ibu, aku harus minta bantuan," katanya. Orang tua Risa sedang berkunjung dari luar negeri. Ini pertama kalinya mereka di sini. Mereka ingin bertemu ibu. Ada acara makan malam hari Sabtu di sebuah restoran. Kumohon, datanglah. Sesuatu dalam nadanya membuatku tidak nyaman. Itu bukan suara seorang anak yang mengundang ibunya. Itu adalah suara seseorang yang memohon agar aku tidak mempermalukannya, agar aku terlihat pantas, agar aku memberi kesan yang baik. Mereka tahu sesuatu tentang ibu. Tanyaku dengan tenang. Ada keheningan. Kemudian Dimas tergagap. Aku bilang ibu bekerja di kantor, bahwa ibu tinggal sendirian, bahwa ibu sederhana. Bahwa ibu tidak punya banyak hal. Itu dia. Kata itu. Sederhana. Seolah seluruh hidupku bisa diringkas dalam kata sifat yang menyedihkan itu. Seolah aku adalah masalah yang harus ia mintakan maaf. Aku menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, Dimas. Aku akan datang." Jawabku. Aku menutup telepon. Aku berdiri memandangi ruang tamu apartemenku. Perabotan tua tapi nyaman. Dinding tanpa karya seni mahal. TV kecil. Tidak ada yang bisa membuat orang terkesan. Dan saat itu, aku memutuskan. Jika anakku mengira aku wanita miskin, jika orang tua istrinya datang siap menghakimi, maka aku akan memberi mereka persis seperti yang mereka harapkan. Aku akan berpura-pura bangkrut, bodoh, putus asa, seorang ibu yang nyaris tidak bertahan hidup. Aku ingin merasakan secara langsung bagaimana mereka memperlakukan seseorang yang tidak punya apa-apa. Aku ingin melihat wajah asli mereka. Karena aku curiga. Aku curiga bahwa Risa dan keluarganya adalah tipe orang yang mengukur orang lain dari isi dompet mereka. Dan instingku tidak pernah salah. Hari Sabtu tiba. Aku mengenakan pakaian paling lusuh yang kumiliki. Gaun abu-abu muda, tanpa bentuk, kusut, jenis yang dijual di pasar loak. Sepatu tua, usang, tanpa perhiasan, bahkan tidak ada jam tangan. Aku mengambil tas belanja kanvas yang pudar. Aku mengikat rambutku ke belakang dengan gaya yang berantakan. Aku melihat diriku di cermin. Aku terlihat seperti wanita yang hancur oleh hidup, mudah dilupakan, sempurna. Aku naik taksi. Aku memberikan alamatnya. Sebuah restoran di area paling mahal di kota, seperti kawasan elit di Jakarta Selatan. Salah satu tempat di mana menu tidak mencantumkan harga. Di mana setiap meja berharga lebih dari gaji bulanan orang normal. Saat di perjalanan, aku merasakan sesuatu yang aneh. Campuran antara antisipasi dan kesedihan. Antisipasi karena aku tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Kesedihan karena sebagian dari diriku masih berharap aku salah. Aku berharap mereka akan memperlakukanku dengan baik. Bahwa mereka akan bersikap ramah. Bahwa mereka akan melihat melampaui pakaian tua ini. Tetapi bagian yang lain,
Bagian yang bekerja 40 tahun di antara para hiu korporasi. Bagian itu tahu persis apa yang harus diharapkan. Taksi berhenti di depan restoran. Lampu hangat. Penjaga pintu berjas putih. Orang-orang elegan masuk. Aku membayar sopir. Aku keluar. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku melangkahkan kaki melewati pintu. Dan di sana mereka. Dimas berdiri di samping meja panjang dekat jendela. Ia mengenakan setelan gelap, kemeja putih, sepatu mengilap. Ia terlihat gugup. Di sebelahnya ada Risa, menantuku. Ia mengenakan gaun krem dengan aksen emas, sepatu hak tinggi, rambutnya yang lurus sempurna terurai di bahu. Ia terlihat sempurna, seperti biasa. Tapi ia tidak menatapku. Ia melihat ke arah pintu masuk dengan ekspresi tegang, nyaris malu. Dan kemudian aku melihat mereka. Orang tua Risa sudah duduk di meja, menunggu seperti bangsawan di singgasana mereka. Ibunya, Dewi, mengenakan gaun ketat hijau zamrud, ditutupi payet, perhiasan di leher, di pergelangan tangan, di jari-jarinya. Rambut hitamnya disanggul elegan. Ia memiliki kecantikan yang dingin dan terhitung yang mengintimidasi. Di sebelahnya ada Arman, suaminya. Setelan abu-abu yang sempurna, jam tangan besar di pergelangan tangannya, ekspresi serius. Keduanya tampak seperti keluar dari majalah mewah. Aku berjalan ke arah mereka. Perlahan. Dengan langkah pendek. Seolah aku takut. Dimas melihatku lebih dulu dan wajahnya berubah. Matanya melebar. Ia menatapku dari atas ke bawah. Aku melihat ia menelan ludah. Ibu. Ibu bilang akan datang, katanya. Suaranya terdengar tidak nyaman. Tentu saja. Nak. Ibu di sini. Aku tersenyum malu-malu. Senyum seorang wanita yang tidak terbiasa dengan tempat seperti ini. Risa menyambutku dengan ciuman cepat di pipi. Dingin. Mekanis. Ibu mertua. Senang bertemu ibu, katanya. Matanya mengatakan sebaliknya. Ia memperkenalkanku kepada orang tuanya dengan nada aneh. Nyaris meminta maaf. Ayah, ibu, ini Rina. Ibu Dimas. Dewi mendongak. Ia menatapku, dan pada saat itu, aku melihat segalanya. Penghakiman, penghinaan, kekecewaan. Matanya menyapu gaunku yang kusut, sepatu tuaku, tas belanja kanvasku. Ia tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Ia hanya mengulurkan tangannya. Dingin, cepat, tak bernyawa. Senang bertemu Anda. Arman melakukan hal yang sama. Jabat tangan yang lemah. Senyum palsu. Gembira. Aku duduk di kursi di ujung meja, yang paling jauh dari mereka. Seolah aku tamu kelas 2. Tidak ada yang membantuku duduk. Tidak ada yang bertanya apakah aku nyaman. Pelayan tiba dengan menu. Elegan. Berat. Dalam bahasa asing. Aku membukanya dan berpura-pura tidak mengerti apa-apa. Dewi memperhatikanku. Perlu bantuan dengan menu? Tanyanya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Ya, tolong. Jawabku. Saya tidak tahu arti kata-kata ini. Suaraku terdengar kecil. Malu-malu. Ia mendesah. Ia memesan untukku. Sesuatu yang sederhana, katanya. Sesuatu yang tidak terlalu mahal. Kita tidak ingin berlebihan. Kalimat itu menggantung di udara. Arman mengangguk. Dimas membuang muka. Risa memainkan serbetnya. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Dan aku hanya mengamati. Dewi mulai berbicara. Pertama tentang hal-hal umum. Tentang perjalanan dari luar negeri. Betapa melelahkannya penerbangan. Betapa berbedanya semua di sini. Kemudian ia mulai berbicara tentang uang. Secara halus pada awalnya, ia menyebutkan hotel tempat mereka menginap. $500 per malam. Ia menyebutkan mobil yang mereka sewa. Mewah, tentu saja. Ia menyebutkan toko-toko yang mereka kunjungi. Kami membeli beberapa barang. Tidak ada yang gila. Hanya beberapa ribu dolar. Ia berbicara sambil menatapku. Seolah mengharapkan reaksi. Seolah mengharapkan aku terkesan. Aku hanya mengangguk. Itu bagus, kataku. Indah sekali. Ia melanjutkan. Anda tahu, Rina, kami selalu sangat berhati-hati dengan uang. Kami bekerja keras. Kami berinvestasi dengan baik.
Sekarang kami punya properti di 3 negara. Arman punya bisnis penting. Dan saya, saya mengawasi investasi kami. Ia tersenyum. Senyum superioritas. Dan apa yang Anda lakukan, Rina? Nadanya manis tapi beracun. Saya bekerja di kantor, jawabku, sambil menunduk. Saya melakukan sedikit segalanya. Pekerjaan administrasi, pengarsipan, hal-hal sederhana. Dewi bertukar pandang dengan Arman. Oh, saya mengerti. Pekerjaan administratif. Itu bagus. Itu jujur. Semua pekerjaan terhormat. Benar. Tentu saja, jawabku. Makanan tiba. Piring besar dengan porsi kecil. Semuanya dihias seperti seni yang bisa dimakan. Dewi memotong steaknya dengan presisi. Ini $80, katanya. Tapi sepadan. Kita membayar untuk kualitas. Kita tidak bisa makan sembarangan. Benar. Rina. Aku mengangguk. Tentu saja. Anda benar. Dimas mencoba mengubah topik pembicaraan. Ia berbicara tentang pekerjaan. Tentang beberapa proyek. Dewi menyela. Nak, ibumu tinggal sendirian? Dimas mengangguk. Ya. Dia punya apartemen kecil. Dewi menatapku dengan rasa kasihan yang dibuat-buat. Pasti sulit, ya? Tinggal sendirian di usia Anda, tanpa banyak dukungan. Dan apakah gaji Anda mencukupi semuanya? Aku merasakan jebakan menutup. Hampir tidak, jawabku. Tapi saya bisa mengaturnya. Saya menabung sebisa mungkin. Saya tidak butuh banyak. Dewi mendesah dramatis. Oh, Rina, Anda sangat berani. Sungguh. Saya mengagumi wanita yang berjuang sendirian. Meskipun, tentu saja, kita selalu berharap bisa memberikan lebih banyak kepada anak-anak kita. Untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Tapi ya sudahlah. Setiap orang memberi apa yang mereka bisa. Itu dia. Pukulan itu. Lembut tapi mematikan. Ia mengatakan kepadaku bahwa aku tidak cukup baik untuk anakku. Bahwa aku tidak memberinya apa yang pantas ia dapatkan. Bahwa aku adalah ibu yang miskin, yang tidak memadai. Risa menatap piringnya. Dimas mengepalkan tangan di bawah meja. Dan aku hanya tersenyum. Ya, Anda benar. Setiap orang memberi apa yang mereka bisa. Dewi melanjutkan. Kami selalu memastikan Risa mendapatkan yang terbaik. Ia sekolah di sekolah terbaik. Ia berkeliling dunia. Ia belajar 4 bahasa. Sekarang ia punya pekerjaan yang bagus. Gajinya sangat baik. Dan ketika ia menikah dengan Dimas, kami banyak membantu mereka. Kami memberi mereka uang untuk uang muka rumah. Kami membayar bulan madu mereka. Karena begitulah kami. Kami percaya pada dukungan untuk anak-anak kami. Ia menatapku dengan tajam. Dan Anda, Rina, apakah Anda bisa membantu Dimas dengan sesuatu ketika ia menikah? Pertanyaan itu menggantung seperti pisau tajam. Tidak banyak. Jawabku. Saya memberi mereka apa yang saya bisa. Hadiah kecil. Dewi tersenyum. Manis sekali. Setiap detail dihitung, bukan? Jumlahnya tidak masalah. Yang penting niatnya. Dan saat itu juga, aku merasakan kemarahan mulai terbangun di dalam diriku. Kemarahan itu tidak meledak-ledak. Itu dingin. Terkontrol. Seperti sungai di bawah es. Aku bernapas perlahan. Aku mempertahankan senyum maluku. Aku membiarkan Dewi terus berbicara. Karena itulah yang dilakukan orang-orang seperti dia. Mereka berbicara. Mereka membanggakan diri. Mereka pamer. Dan semakin mereka berbicara, semakin mereka mengungkap. Semakin mereka menunjukkan kekosongan yang mereka bawa di dalam diri. Dewi mengambil gelas anggurnya. Merah. Mahal. Ia memutarnya di tangannya seolah ia seorang ahli. Anggur ini dari daerah eksklusif di Prancis. Harganya $200 sebotol. Tetapi ketika Anda tahu kualitas, Anda tidak pelit. Apakah Anda minum anggur, Rina? Hanya pada acara-acara khusus, jawabku. Dan biasanya yang paling murah. Saya tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Dewi tersenyum merendahkan. Oh, jangan khawatir. Tidak semua orang memiliki selera yang terlatih. Itu datang dengan pengalaman, dengan perjalanan, dengan pendidikan. Kami telah mengunjungi kebun anggur di Eropa,
Di Amerika Selatan, di California. Arman dan saya cukup berpengetahuan. Arman mengangguk. Itu hobi, sesuatu yang kami nikmati. Risa juga belajar. Ia punya selera yang bagus. Ia mewarisinya dari kami. Ia menatap Risa dengan bangga. Risa menawarkan senyum lemah. Terima kasih, Bu. Dewi kembali menatapku. Dan Anda, Rina, apakah Anda punya hobi? Sesuatu yang Anda nikmati di waktu luang? Aku mengangkat bahu. Saya menonton TV. Saya memasak. Saya berjalan di taman. Hal-hal sederhana. Dewi dan Arman bertukar pandang lagi. Tatapan yang penuh makna. Penghakiman diam-diam. Indah sekali, kata Dewi. Hal-hal sederhana juga punya pesonanya. Meskipun, tentu saja, kita selalu bercita-cita untuk lebih, bukan? Untuk melihat dunia. Untuk mengalami hal-hal baru. Untuk tumbuh secara budaya. Tapi ya sudahlah. Saya mengerti tidak semua orang punya kesempatan itu. Aku mengangguk. Anda benar. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Pelayan tiba dengan hidangan penutup. Porsi kecil dari sesuatu yang tampak seperti seni yang bisa dimakan. Dewi memesan yang paling mahal. $30. Untuk sepotong kue seukuran cookies. Ini lezat, katanya setelah gigitan pertama. Ada emas yang bisa dimakan di atasnya. Lihat, serpihan emas kecil itu. Ini adalah detail yang hanya ditawarkan oleh restoran terbaik. Aku mengambil hidangan penutupku. Lebih sederhana, lebih murah. Aku mencicipinya dalam diam. Dewi melanjutkan. Anda tahu, Rina, saya pikir penting bagi kita untuk membicarakan sesuatu. Sebagai sebuah keluarga, sekarang kita semua di sini. Ia mendongak. Ekspresinya berubah. Menjadi serius. Kebapakan. Palsu. Dimas adalah menantu kami. Dan kami sangat menyayanginya. Risa mencintainya. Dan kami menghormati keputusan itu. Tetapi sebagai orang tua, kami selalu menginginkan yang terbaik untuk putri kami. Dimas menegang. Bu, saya rasa ini bukan saatnya. Dewi mengangkat tangannya. Biarkan saya menyelesaikannya. Nak, in penting. Ia menatapku. Rina, saya mengerti Anda melakukan yang terbaik yang Anda bisa untuk Dimas. Saya tahu membesarkannya sendirian tidak mudah. Dan saya menghormati Anda untuk itu. Sungguh. Tetapi Dimas berada pada tahap kehidupan yang berbeda sekarang. Ia sudah menikah. Ia punya tanggung jawab. Dan ya, Risa dan ia pantas mendapatkan stabilitas. Stabilitas? Tanyaku pelan. Ya, jawab Dewi. Stabilitas finansial. Emosional. Kami sudah banyak membantu. Dan kami akan terus membantu. Tetapi kami juga percaya penting bagi Dimas untuk tidak memiliki beban yang tidak perlu. Nadanya jelas. Ia menyebutku beban. Aku, ibu mertua putrinya. Ibu dari suaminya. Risa menatap piringnya seolah ia ingin menghilang. Dimas mengatupkan rahangnya. Beban, ulangku. Dewi mendesah. Saya tidak ingin terdengar kasar, Rina. Tetapi di usia Anda, hidup sendirian, dengan gaji terbatas, wajar jika Dimas mengkhawatirkan Anda. Merasa bahwa ia harus menjaga Anda. Dan itu bagus. Ia anak yang baik. Tapi kami tidak ingin kekhawatiran itu memengaruhi pernikahannya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Sangat mengerti, jawabku. Dewi tersenyum. Bagus Anda mengerti. Itulah mengapa kami ingin berbicara dengan Anda. Arman dan saya memikirkan sesuatu. Ia berhenti sejenak secara dramatis. Kami bisa membantu Anda, secara finansial. Memberi Anda tunjangan bulanan kecil. Sesuatu yang memungkinkan Anda hidup lebih nyaman. Tanpa Dimas harus terlalu khawatir. Jelas itu akan sederhana. Kami tidak bisa melakukan keajaiban. Tapi itu akan menjadi dukungan. Aku tetap diam. Menatapnya. Menunggu. Ia melanjutkan. Dan sebagai imbalannya, kami hanya akan meminta Anda menghormati ruang Dimas dan Risa. Agar Anda tidak terlalu sering menelepon mereka. Agar Anda tidak menekan mereka. Agar Anda memberi mereka kebebasan untuk membangun hidup mereka bersama. Tanpa campur tangan. Bagaimana menurut Anda? Itu dia. Tawaran itu. Suap yang disamarkan sebagai amal. Mereka ingin membeliku.
Mereka ingin membayarku untuk menghilang dari kehidupan anakku, agar aku tidak menjadi penghalang. Agar aku tidak mempermalukan putri kesayangan mereka dengan kemiskinanku. Dimas meledak. Bu, ini sudah keterlaluan. Ibu tidak perlu. Dewi menyela. Dimas, tenanglah. Kita berbicara seperti orang dewasa. Ibumu mengerti. Benar, Rina. Aku mengambil serbetku. Aku menyeka bibirku dengan tenang. Aku menyesap air. Aku membiarkan keheningan tumbuh. Semua orang menatapku. Dewi dengan harapan. Arman dengan kesombongan. Risa dengan rasa malu. Dimas dengan keputusasaan. Dan kemudian aku berbicara. Suaraku berbeda. Itu tidak lagi malu-malu. Itu tidak lagi kecil. Itu tegas, jelas, dingin. Itu tawaran yang menarik. Dewi, sungguh, sangat murah hati dari Anda. Dewi tersenyum penuh kemenangan. Saya senang Anda melihatnya seperti itu. Aku mengangguk. Tapi saya punya beberapa pertanyaan. Hanya untuk mengerti dengan benar. Dewi berkedip. Tentu saja. Tanyakan apapun yang Anda inginkan. Aku sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Berapa tepatnya yang akan Anda anggap sebagai tunjangan bulanan yang sederhana? $500. 1.000. Dewi ragu-ragu. Ya, kami memikirkan sekitar 500. Mungkin 700. Itu tergantung. Aku mengangguk. Saya mengerti. $700 sebulan agar saya menghilang dari kehidupan anak saya. Dewi mengerutkan kening. Saya tidak akan mengatakannya seperti itu. Tapi ya, saya akan mengatakannya. Jawabku. Itu persis seperti yang Anda katakan. Ia menyesuaikan diri di kursinya. Rina, saya tidak ingin Anda salah paham. Kami hanya ingin membantu. Tentu saja, kataku. Membantu. Seperti Anda membantu dengan uang muka rumah. Berapa jumlahnya? $30.000. Dewi mengangguk bangga. 40.000. Tepatnya. Ah, 40.000. Murah hati sekali. Dan bulan madu? 15.000. Kata Dewi. Itu perjalanan 3 minggu keliling Eropa. Luar biasa. Jawabku. Jadi Anda telah menginvestasikan sekitar $55.000 pada Dimas dan Risa. Dewi tersenyum. Yah, ketika Anda mencintai anak-anak Anda tidak pelit. Aku mengangguk perlahan. Anda benar. Ketika Anda mencintai anak-anak Anda tidak pelit. Tapi katakan padaku sesuatu. Dewi, semua investasi itu, semua uang itu, apakah itu membelikan Anda sesuatu? Dewi berkedip. Bingung. Bagaimana maksudnya? Apakah itu membelikan Anda rasa hormat? Lanjutku. Apakah itu membelikan Anda cinta sejati? Atau apakah itu hanya membeli kepatuhan? Suasana berubah. Dewi berhenti tersenyum. Permisi, nadaku menjadi lebih tajam. Anda sudah berbicara tentang uang sepanjang malam. Berapa harga barang-barang? Berapa banyak yang Anda habiskan? Berapa banyak yang Anda miliki? Tetapi Anda tidak pernah bertanya sekalipun bagaimana kabar saya. Apakah saya bahagia? Jika ada yang menyakiti saya, jika saya butuh teman, Anda hanya menghitung nilai saya, dan tampaknya, saya bernilai $700 sebulan. Dewi menjadi pucat. Saya tidak. Ya, Anda melakukannya. Potongku. Ya, Anda melakukannya. Sejak saya tiba, Anda mengukur nilai saya dengan dompet Anda. Dan tahukah Anda apa yang saya temukan? Dewi, saya menemukan bahwa orang-orang yang hanya berbicara tentang uang adalah orang-orang yang paling sedikit mengerti nilai sejati mereka. Arman menyela. Saya pikir Anda salah menafsirkan niat istri saya. Oh, benarkah? Aku menatapnya langsung. Dan apa niatnya? Memperlakukan saya dengan rasa kasihan? Mempermalukan saya sepanjang makan malam? Menawarkan amal agar saya menghilang? Arman membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dimas pucat. Bu, tolong. Aku menatapnya. Tidak. Dimas. Tolong. Tidak. Aku selesai diam. Aku meletakkan serbet di atas meja. Aku bersandar di kursiku. Tidak ada lagi rasa malu dalam posturku. Tidak ada lagi sikap menyusut. Aku menatap Dewi langsung di mata. Ia menahan tatapan itu sejenak.
lalu membuang muka. Tidak nyaman. Sesuatu telah berubah, dan ia merasakannya. Semua orang merasakannya. Dewi, Anda mengatakan sesuatu yang sangat menarik barusan. Anda bilang Anda mengagumi wanita yang berjuang sendirian, bahwa mereka berani. Dewi mengangguk perlahan. Ya, saya mengatakannya. Kalau begitu izinkan saya bertanya sesuatu. Apakah Anda pernah berjuang sendirian? Apakah Anda pernah bekerja tanpa dukungan suami Anda? Apakah Anda pernah membangun sesuatu dengan tangan Anda sendiri tanpa uang keluarga Anda? Dewi tergagap. Saya punya pencapaian sendiri. Seperti apa? Tanyaku dengan rasa ingin tahu yang tulus. Katakan padaku. Dewi merapikan rambutnya. Saya mengelola investasi kami. Saya mengawasi properti. Saya membuat keputusan penting dalam bisnis kami. Aku mengangguk. Bisnis yang dibangun suami Anda. Properti yang Anda beli bersama. Investasi yang dibuat dengan uang yang ia hasilkan. Atau saya salah? Arman menyela. Kesal. Itu tidak adil. Istri saya bekerja sekeras saya. Tentu saja, jawabku dengan tenang. Saya tidak meragukan bahwa ia bekerja. Tapi ada perbedaan antara mengelola uang yang sudah ada dan menciptakannya dari nol. Antara mengawasi sebuah kerajaan yang diserahkan kepada Anda dan membangunnya bata demi bata. Tidakkah Anda berpikir begitu? Dewi mengatupkan bibirnya. Saya tidak tahu kemana arah pembicaraan Anda. Izinkan saya menjelaskan. Dewi, jawabku. 40 tahun yang lalu, saya berusia 23 tahun. Saya adalah seorang sekretaris di perusahaan kecil di Los Angeles. Saya mendapat upah minimum. Saya tinggal di kamar sewaan. Saya makan makanan termurah yang bisa saya temukan. Dan saya sendirian. Benar-benar sendirian. Dimas menatapku. Aku tidak pernah memberitahunya ini secara detail. Aku melanjutkan. Suatu hari saya hamil. Ayahnya menghilang. Keluarga saya membelakangi saya. Saya harus memutuskan apakah akan terus maju atau menyerah. Saya memilih untuk terus maju. Saya bekerja sampai hari terakhir kehamilan saya. Saya kembali bekerja 2 minggu setelah Dimas lahir. Seorang tetangga menjaganya di siang hari. Saya bekerja 12 jam sehari. Aku berhenti sejenak. Aku minum air. Tidak ada yang berbicara. Tapi saya tidak tetap menjadi sekretaris. Saya belajar di malam hari. Saya mengambil kursus. Saya belajar bahasa Inggris di perpustakaan umum. Saya belajar akuntansi, keuangan, manajemen. Saya menjadi ahli dalam hal-hal yang tidak diajarkan siapapun kepada saya. Semua sendirian. Semua sambil membesarkan anak sendirian. Semua sambil membayar sewa, makanan, obat-obatan, pakaian. Dewi menatap piringnya. Kesombongannya mulai runtuh. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Dewi, saya dipromosikan, sedikit demi sedikit. Dari sekretaris menjadi asisten. Dari asisten menjadi koordinator. Dari koordinator menjadi manajer. Dari manajer menjadi direktur. Butuh waktu 20 tahun. 20 tahun kerja tanpa henti. Pengorbanan yang bahkan tidak bisa Anda bayangkan. Tapi saya melakukannya. Dan tahukah Anda berapa gaji saya sekarang? Tanyaku. Dewi menggelengkan kepala. $40.000 sebulan. Keheningan itu mutlak. Seolah seseorang menekan tombol jeda pada alam semesta. Dimas menjatuhkan garpunya. Mata Risa terbelalak. Arman mengerutkan kening karena tidak percaya. Dan Dewi membeku dengan mulut sedikit terbuka. $40.000. Aku mengulanginya. Setiap bulan. Selama hampir 20 tahun. Itu hampir $10 juta pendapatan kotor sepanjang karier saya. Belum termasuk investasi. Belum termasuk bonus. Belum termasuk saham perusahaan. Dewi berkedip beberapa kali. Tidak. Saya tidak mengerti. Anda mendapat $40.000 sebulan. Benar. Jawabku dengan tenang. Saya adalah direktur operasional regional untuk perusahaan multinasional. Saya mengawasi 5 negara. Saya mengelola anggaran ratusan juta dolar. Saya membuat keputusan yang memengaruhi lebih dari 10.000 karyawan. Saya menandatangani kontrak yang tidak akan bisa Anda baca tanpa pengacara. Dan saya melakukannya setiap hari. Dimas pucat. Bu, kenapa Ibu tidak pernah memberitahuku?
Aku menatapnya dengan lembut. Karena kamu tidak perlu tahu. Nak, karena aku ingin kamu tumbuh menghargai usaha, bukan uang. Karena aku ingin kamu berkembang sebagai pribadi, bukan sebagai pewaris. Karena uang itu merusak. Dan aku tidak akan membiarkannya merusakmu. Tapi kalau begitu, bisik Risa, mengapa ibu tinggal di apartemen kecil itu? Mengapa ibu mengenakan pakaian sederhana? Mengapa ibu tidak punya mobil mewah? Aku tersenyum. Karena aku tidak perlu membuat siapapun terkesan. Karena kekayaan sejati tidak dipamerkan. Karena aku belajar bahwa semakin banyak yang kamu miliki, semakin sedikit kamu perlu membuktikannya. Aku menatap Devi. Itulah mengapa saya datang berpakaian seperti ini malam ini. Itulah mengapa saya berpura-pura menjadi miskin. Itulah mengapa saya bertingkah seperti wanita bangkrut dan bodoh. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan memperlakukan saya jika Anda berpikir saya tidak punya apa-apa. Saya ingin melihat warna sejati Anda. Dan saya melihatnya, Dewi. Saya melihatnya dengan sempurna. Dewi memerah. Karena malu. Karena marah. Karena penghinaan. Ini konyol. Jika Anda mendapat uang sebanyak itu, kami akan tahu. Dimas akan tahu. Mengapa ia berpikir Anda miskin? Karena saya membiarkannya. Jawabku. Karena saya tidak pernah berbicara dengannya tentang pekerjaan saya. Karena saya hidup sederhana. Karena uang yang saya peroleh, saya investasikan. Saya menabungnya. Saya melipat gandakannya. Saya tidak menghabiskannya untuk perhiasan mencolok atau pamer di restoran mahal. Armand Berdeham. Meskipun demikian, ini tidak mengubah fakta bahwa Anda bersikap kasar, bahwa Anda salah menafsirkan niat kami. Benarkah? Aku menatapnya tajam. Apakah saya salah menafsirkan ketika Anda mengatakan saya adalah beban bagi Dimas? Apakah saya salah menafsirkan ketika Anda menawarkan untuk membayar saya $700 agar saya menghilang dari kehidupannya? Apakah saya salah menafsirkan setiap komentar merendahkan tentang pakaian saya, pekerjaan saya, hidup saya? Arman tidak menjawab. Dewi juga tidak. Aku berdiri. Semua orang menatapku. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang jelas tidak pernah dikatakan siapapun kepada Anda. Uang tidak bisa membeli kelas. Itu tidak bisa membeli pendidikan sejati. Itu tidak bisa membeli empati. Anda punya uang. Mungkin banyak. Tapi Anda tidak punya sedikit pun dari apa yang benar-benar penting. Dewi berdiri juga. Marah. Dan Anda memilikinya. Anda yang berbohong, yang menipu kami, yang membuat kami terlihat seperti orang bodoh. Saya tidak membuat Anda terlihat seperti orang bodoh. Jawabku dengan dingin. Anda mengurusnya sendiri. Saya hanya memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan siapa Anda. Dan Anda melakukannya. Dengan luar biasa. Risa meneteskan air mata. Ibu mertua. Saya tidak tahu. Saya tahu. Potongku. Anda tidak tahu. Tetapi orang tua Anda tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu mereka mempermalukan saya. Dan mereka menikmatinya. Sampai mereka menemukan bahwa wanita miskin yang mereka hina itu punya lebih banyak uang daripada mereka. Dan sekarang mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan informasi itu. Dewi gemetar. Anda tidak punya hak. Saya punya semua hak, jawabku. Karena saya adalah ibu dari menantu Anda. Karena saya pantas dihormati. Bukan karena uang saya. Bukan karena pekerjaan saya. Tapi karena saya manusia. Sesuatu yang Anda lupakan sepanjang makan malam ini. Dimas berdiri. Bu, tolong. Kita pergi. Aku menatapnya. Belum, nak. Saya belum selesai. Aku menatap Dewi untuk terakhir kalinya. Anda menawarkan untuk membantu saya dengan $700 sebulan. Izinkan saya mengajukan tawaran balik. Saya akan memberi Anda $1 juta sekarang juga jika Anda bisa membuktikan kepada saya bahwa Anda pernah memperlakukan seseorang yang tidak punya uang dengan baik dalam hidup Anda. Dewi membuka mulutnya. Ia menutupnya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tepat sekali. Jawabku. Anda tidak bisa. Karena bagi Anda, orang hanya bernilai apa yang mereka miliki di bank. Dan itulah perbedaan antara Anda dan saya. Saya membangun kekayaan. Anda hanya menghabiskannya. Saya mendapatkan rasa hormat. Anda membelinya. Saya punya martabat.
Anda punya rekening bank. Aku mengambil tas belanja kanvas tuaku. Aku mengeluarkan kartu kredit. Hitam, platinum. Aku menjatuhkannya di atas meja di depan Dewi. Ini kartu perusahaan saya. Batas tak terbatas. Bayar makan malam ini. Semuanya. Dengan tip yang murah hati. Anggap saja hadiah. Dari seorang ibu yang bangkrut dan bodoh. Dewi melihat kartu itu seolah itu adalah ular berbisa. Hitam. Mengilap. Dengan namaku terukir dalam huruf perak. Rina Miller. Direktur Regional. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengambilnya. Ia membalikannya. Ia melihatnya. Kemudian ia menatapku. Matanya tidak lagi memiliki kilau superioritas itu. Sekarang ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah kukira akan kulihat darinya. Ketakutan. Saya tidak butuh uang Anda, katanya dengan suara tercekat. Saya tahu, jawabku. Tapi saya juga tidak butuh rasa kasihan Anda. Namun Anda menawarkannya kepada saya sepanjang makan malam. Jadi anggap saja sebagai isyarat kesopanan. Atau pendidikan. Sesuatu yang jelas tidak Anda pelajari meskipun semua perjalanan Anda keliling Eropa. Arman memukul meja dengan lembut. Cukup. Ini sudah kelewatan. Anda tidak menghormati kami. Rasa hormat. Ulangku. Menarik sekali Anda menggunakan kata itu sekarang. Di mana rasa hormat Anda ketika istri Anda bertanya apakah gaji saya cukup untuk hidup? Di mana itu ketika ia menyarankan saya adalah beban bagi anak saya? Di mana itu ketika ia menawarkan untuk menyuap saya agar saya menghilang? Arman mengatupkan rahangnya. Dewi hanya ingin membantu. Tidak, koreksiku. Dewi ingin mengendalikan. Ia ingin memastikan ibu yang miskin itu tidak merusak citra sempurna putrinya. Ia ingin menghilangkan mata rantai yang lemah dalam rantai itu. Masalahnya adalah Anda memilih mata rantai yang salah. Aku menatap Risa. Kepalanya tertunduk, tangannya di pangkuan. Gemetar. Risa, kataku pelan. Ia mendongak. Air mata mengalir di pipinya. Saya minta maaf, bisiknya. Saya sangat menyesal. Saya tidak tahu mereka. Bahwa orang tua saya. Jangan selesaikan kalimat itu, potongku. Karena Anda tahu. Mungkin Anda tidak tahu tentang uang saya. Tetapi Anda tahu seperti apa orang tua Anda. Anda mengenal mereka. Anda tahu bagaimana mereka memperlakukan orang yang mereka anggap inferior. Dan Anda tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan mereka. Risa terisak. Saya ingin mengatakan sesuatu. Tapi mereka orang tua saya. Saya tahu, jawabku. Dan Dimas adalah anak saya. Namun saya membiarkannya membuat keputusannya sendiri. Saya membiarkannya memilih hidupnya. Istrinya, jalannya. Karena begitulah cara Anda mencintai. Dengan kebebasan. Bukan dengan kontrol. Bukan dengan uang. Bukan dengan manipulasi. Dimas mendekatiku. Bu, maafkan aku. Tolong. Maafkan aku karena tidak pernah bertanya. Karena berasumsi. Karena berpikir ibu. Suaranya tercekat. Aku memeluknya. Kamu tidak perlu minta maaf, nak. Aku melakukan apa yang kulakukan karena suatu alasan. Aku ingin kamu tumbuh menghargai usaha. Bukan uang. Aku ingin kamu mandiri. Menghargai hal-hal yang benar. Tidak bergantung padaku secara finansial. Membangun hidupmu sendiri. Tapi ibu membuatku merasa harus melindungi ibu, kata Dimas. Bahwa aku harus mengkhawatirkan ibu. Bahwa ibu rapuh. Aku tahu, jawabku. Dan tidak salah bagimu untuk berpikir begitu. Karena begitulah cara kamu belajar peduli. Mengkhawatirkan orang lain. Menjadi empatik. Itu adalah pelajaran yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dimas memelukku erat-erat. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Dewi masih berdiri. Kaku. Menyaksikan pemandangan itu dengan campuran kebingungan dan kemarahan yang tertahan. Ini tidak mengubah apa-apa. Katanya akhirnya. Anda berbohong. Anda menipu kami. Anda datang ke sini dengan niat tersembunyi. Anda bertindak dengan niat buruk. Itu benar. Aku mengangguk. Saya bertindak. Saya berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri saya. Persis seperti yang Anda lakukan setiap hari. Apa maksudnya itu? Tanya Arman. Itu berarti Anda bersembunyi di balik uang Anda. Di balik perhiasan Anda.
Di balik perjalanan Anda. Di balik semua yang bisa Anda beli. Tapi di dalam. Anda kosong. Anda tidak punya percakapan mendalam. Anda tidak punya minat sejati. Anda tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain rekening bank. Dewi tertawa. Tawa kering. Pahit. Datang dari seseorang yang berbohong sepanjang malam. Itu kemunafikan. Mungkin. Jawabku. Tapi kebohongan saya mengungkap kebenaran. Kebenaran Anda. Dan sekarang Anda tidak bisa bersembunyi. Sekarang Anda tahu bahwa saya melihat Anda. Bahwa saya merasakan setiap komentar. Bahwa saya menyimpan setiap penghinaan yang disamarkan sebagai nasihat. Dan bahwa saya tidak akan pernah melupakannya. Pelayan mendekat dengan malu-malu. Permisi. Apakah Anda ingin yang lain? Arman menggeleng tajam. Hanya tagihan. Pelayan mengangguk dan menghilang. Dewi duduk lagi. Kalah. Posturnya tidak lagi elegan. Itu adalah postur seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang penting. Dan itu bukan uang. Itu adalah kekuasaan. Rina, katanya dengan suara yang lebih lembut. Tidak agresif. Saya tidak ingin ini merusak hubungan antar keluarga kita. Dimas dan Risa saling mencintai. Mereka punya kehidupan bersama. Kita tidak bisa membiarkan ini. Aku menyela. Membiarkan ini apa? Merusak rencana Anda. Mengungkap apa yang sebenarnya Anda pikirkan. Sudah terlambat untuk itu, Dewi. Kerusakan sudah terjadi. Tapi kita bisa memperbaikinya. Ia bersikeras. Kita bisa memulai dari awal. Kita bisa. Tidak. Potongku dengan tegas. Kita tidak bisa. Karena sekarang saya tahu siapa Anda. Dan Anda tahu siapa saya. Dan kebenaran itu tidak bisa dihapus dengan permintaan maaf kosong atau senyum palsu. Anda memperlakukan saya seperti sampah. Dan Anda melakukannya dengan sukarela, dengan senang hati. Karena Anda pikir Anda bisa. Arman berdeham. Anda yang datang ke sini sambil berbohong. Anda yang memprovokasi situasi ini. Anda benar. Aku mengangguk. Saya memprovokasi ini. Karena saya perlu tahu. Saya perlu memastikan apa yang sudah saya curigai. Bahwa Anda bukan orang baik. Bahwa uang Anda tidak membuat Anda lebih baik. Bahwa Anda persis seperti orang-orang yang membenci orang lain karena tidak memiliki hal yang sama. Dewi menyeka air mata. Kami bukan orang jahat. Mungkin tidak. Jawabku. Tetapi Anda jelas bukan orang baik. Dan ada perbedaan besar antara dua hal itu. Pelayan kembali dengan tagihan. Ia meletakkannya di tengah meja. Tidak ada yang menyentuhnya. Dewi melihat kartu hitamku yang masih di tangannya. Kemudian ia menatapku. Saya tidak akan menggunakan kartu Anda, katanya. Kami akan membayar tagihan kami sendiri, seperti yang selalu kami lakukan. Sempurna, jawabku. Kalau begitu simpan kartu itu sebagai souvenir. Sebagai pengingat bahwa tidak semuanya seperti yang terlihat. Bahwa wanita yang Anda hina sepanjang malam punya lebih banyak dari yang akan Anda miliki. Dan saya tidak hanya berbicara tentang uang. Dewi meletakkan kartu itu di atas meja. Saya tidak menginginkannya. Saya juga tidak menginginkan pelajaran moral Anda. Aku mendorongnya kembali ke arahnya. Simpan saja. Karena ada sesuatu yang memberitahu saya bahwa Anda akan membutuhkannya. Suatu hari Anda akan bertemu seseorang seperti saya. Seseorang yang berpura-pura menjadi kurang dari dirinya. Dan Anda akan membuat kesalahan yang sama lagi. Karena orang seperti Anda tidak pernah belajar. Arman mengeluarkan dompetnya. Ia mengeluarkan beberapa kartu kredit. Semua emas. Semua mengilap. Ia memilih satu dan meletakkannya di atas tagihan. Pelayan mengambilnya dan pergi. Tidak ada yang berbicara selama menit-menit menunggu itu. Keheningan itu pekat. Tidak nyaman. Berat. Risa menangis dalam diam. Dimas memegang tanganku. Dewi menatap dinding. Arman memeriksa ponselnya untuk menghindari kontak mata. Pelayan kembali. Tuan, kartu Anda ditolak. Arman mendongak tajam. Apa? Itu ditolak. Ulang pelayan. Apakah Anda punya bentuk pembayaran lain? Arman memerah. Itu tidak mungkin. Kartu itu punya batas yang sangat tinggi. Itu pasti kesalahan sistem. Pelayan mengangkat bahu. Saya bisa coba lagi jika Anda mau. Arman memberinya kartu lain. Pelayan pergi. Dewi menatap suaminya dengan gugup.
Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Jawab Arman, kesal. Itu pasti kesalahan bank. Mungkin mereka membekukan akun untuk keamanan. Itu terjadi kadang-kadang ketika Anda bepergian. Aku mengangguk dengan pemahaman yang dibuat-buat. Tentu saja, hal-hal itu terjadi. Sungguh ketidaknyamanan. Pelayan kembali lagi. Saya minta maaf, Tuan. Yang ini juga ditolak. Arman berdiri. Ini konyol. Saya akan menelepon bank sekarang juga. Ia keluar dari restoran dengan marah. Dewi tetap duduk. Malu. Terhina. Ini tidak pernah terjadi pada kami. Gumamnya. Tidak pernah. Sungguh waktu yang buruk. Komentarku tanpa emosi. Dimas melihat tagihan. Bu, aku bisa. Tidak, potongku. Kamu tidak akan membayar apa-apa. Aku mengeluarkan dompetku. Dompet kulit tua sederhana. Aku mengeluarkan kartu lain. Yang ini tidak hitam. Itu transparan. Terbuat dari logam. Berat. Kartu yang dimiliki kurang dari 1% orang di dunia. Aku meletakkannya di atas meja di depan Dewi. Ia melihatnya. Matanya melebar. Ia mengenali apa itu. Itu kartu Centurion. Benar. Jawabku. American Express. Undangan eksklusif. Persyaratan pengeluaran tahunan minimum $250.000. Biaya tahunan $5.000 hanya untuk memilikinya. Dan manfaat yang tidak akan pernah bisa Anda bayangkan. Dewi tidak mengatakan apa-apa. Pelayan mengambil kartu itu dengan hati-hati. Seolah itu adalah sesuatu yang suci. Ia kembali dalam waktu kurang dari 2 menit. Terima kasih, Nona Rina. Semuanya sudah diselesaikan. Apakah Anda ingin kwitansi? Tidak perlu. Jawabku. Pelayan mengangguk dan pergi. Dewi masih menatap ruang di mana kartu itu berada. Aku berdiri. Aku mengambil dompet tuaku. Tas belanja kanvasku. Aku menatap Dewi untuk terakhir kalinya. Makan malamnya lezat. Terima kasih atas rekomendasinya untuk tempat itu. Dan terima kasih telah menunjukkan kepada saya siapa Anda sebenarnya. Anda menghemat banyak waktu saya. Banyak energi. Dan banyak kekecewaan di masa depan. Dewi akhirnya mendongak. Matanya merah. Bukan karena menangis. Tetapi karena kemarahan yang tertahan. Ini tidak berakhir di sini. Katanya dengan suara bergetar. Anda tidak bisa begitu saja mempermalukan kami dan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Risa adalah putri kami. Dimas adalah menantu kami. Kami akan tetap menjadi keluarga. Anda harus melihat kami. Aku tersenyum. Anda benar. Saya harus melihat Anda. Pada hari ulang tahun. Saat hari peringatan keluarga. Pada pertemuan keluarga. Tapi sekarang saya akan melihat Anda secara berbeda. Saya tidak akan bertanya-tanya lagi apa yang Anda pikirkan tentang saya. Saya sudah tahu. Dan Anda akan tahu bahwa saya tahu. Dan Anda akan hidup dengan itu. Setiap kali Anda melihat saya. Setiap kali Anda berpura-pura bersikap baik. Anda akan mengingat malam ini. Arman kembali ke meja. Ia memegang ponselnya. Wajahnya pucat. Ada masalah dengan akun, katanya. Blokir sementara. Untuk keamanan. Itu akan diselesaikan besok. Ia melihat ke meja. Apakah sudah dibayar? Ya. Jawab Dewi tanpa menatapnya. Dia yang bayar. Arman menatapku. Kebanggaannya hancur berkeping-keping. Terima kasih. Gumamnya. Itu hampir tidak terdengar. Sama-sama, jawabku. Untuk itulah keluarga, bukan? Untuk saling membantu. Terutama ketika seseorang membutuhkan tunjangan bulanan kecil. Katakanlah, $700. Atau dalam kasus ini, $1.800. Apakah itu biaya makan malam ini? Arman memejamkan mata. Dewi mengepalkan tangan di pangkuannya. Dimas mendekat. Bu. Kita pergi. Tolong. Sudah cukup. Aku menatapnya. Kamu benar. Sudah cukup. Aku berbalik ke Risa. Ia masih menangis dalam diam. Risa. Kataku lembut. Ia mengangkat kepalanya. Bukan salahmu seperti apa orang tuamu. Tidak ada yang memilih keluarganya. Tetapi kamu memilih bagaimana kamu bertindak. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Bagaimana kamu membesarkan anakmu sendiri suatu hari nanti?
Risa mengangguk sambil menangis. Saya minta maaf, bisiknya lagi. Jangan minta maaf lagi, kataku padanya. Hanya belajar. Belajarlah bahwa uang tidak mendefinisikan orang, bahwa kerendahan hati bukanlah kelemahan, bahwa menghormati orang lain tidak memerlukan biaya apapun, dan bahwa jika kamu punya anak, ajari mereka untuk melihat hati orang, bukan rekening bank mereka. Risa terisak lebih keras. Dimas memeluknya. Dewi membuang muka. Arman memeriksa ponselnya lagi, menghindari semua kontak mata. Aku menuju ke pintu keluar. Aku mengambil beberapa langkah. Kemudian aku berhenti. Aku berbalik untuk terakhir kalinya. Oh, Dewi, satu hal lagi. Ia menatapku. Anda ingat ketika Anda mengatakan Anda berbicara 4 bahasa? Dewi mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan ini? Hanya ingin tahu. Jawabku. Di salah satu dari 4 bahasa itu, apakah Anda belajar menjadi baik hati? Karena jelas itu bukan di salah satunya. Dewi membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Tepat sekali, kataku. Anda bisa berbicara 100 bahasa yang berbeda dan tetap tidak mengatakan apapun yang layak didengar. Aku berjalan keluar dari restoran. Dimas berjalan di sampingku. Udara malam yang sejuk menerpa wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku merasa seperti beban besar telah terangkat dariku. Bukan beban fisik, beban emosional, beban berpura-pura, beban mentolerir, beban diam. Beban menjadi kurang dari diriku. Dimas meraih lenganku. Bu, ibu baik-baik saja. Sangat baik, jawabku. Lebih baik dari sebelumnya. Dan kamu? Dimas menghela napas. Aku tidak tahu. Aku sedang memproses semuanya. Aku tidak percaya ibu tidak pernah memberitahuku tentang pekerjaan ibu, tentang uang ibu, tentang semua yang ibu capai. Aku berhenti. Aku menatap matanya. Apakah itu mengganggumu? Ia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak. Tentu saja tidak. Aku bangga. Sangat bangga. Tapi aku juga merasa bodoh. Buta. Kamu tidak bodoh, kataku padanya. Kamu hanya melihat apa yang ingin aku tunjukkan. Dan aku melakukannya dengan sengaja. Karena aku ingin kamu tumbuh tanpa bergantung padaku. Tanpa merasa bahwa kamu punya jaring pengaman finansial yang menunggumu. Aku ingin kamu berjuang, bekerja, menghargai semua yang kamu capai sendiri. Dimas mengangguk. Aku mengerti. Tapi sekarang aku juga mengerti mengapa ibu tidak pernah mengeluh. Mengapa ibu tidak pernah meminta bantuan. Mengapa ibu selalu terlihat begitu tenang. Mengapa ibu tidak membutuhkan apa-apa. Aku tersenyum. Aku membutuhkan banyak hal, nak. Hanya saja tidak ada satupun dari itu yang bisa dibeli dengan uang. Aku perlu melihatmu tumbuh dewasa. Melihatmu menjadi pria yang baik. Melihatmu membuat keputusan yang tepat. Dan kamu melakukannya. Dengan caramu sendiri. Bahkan menikahi Risa. Tanyanya lemah. Bahkan menikahi Risa. Jawabku. Dia bukan orang tuanya. Dia bisa belajar. Dia bisa berubah. Tapi itu tergantung padanya. Dan pada kamu. Pada bagaimana kamu membangun hubungan kalian. Pada nilai-nilai apa yang kamu pilih untuk diikuti. Dimas terdiam, memproses, berpikir. Sebuah taksi berhenti di depan kami. Aku telah memintanya saat kami berjalan keluar. Aku membuka pintu. Dimas menghentikanku. Bu, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu. Mengapa ibu melakukannya? Mengapa ibu datang berpura-pura menjadi miskin? Mengapa ibu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka sejak awal? Aku menutup pintu taksi. Aku berbalik padanya. Karena aku perlu tahu. Nak, aku perlu memastikan apakah kecurigaanku benar. Jika keluarga Risa benar-benar seperti yang kubayangkan. Dan sayangnya, aku benar. Dimas menundukkan pandangannya. Aku minta maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf untuk mereka, kataku padanya. Tapi kamu harus memutuskan suami seperti apa yang ingin kamu jadi. Ayah seperti apa yang ingin kamu jadi suatu hari nanti. Maksud ibu, tanyanya. Maksudku, kamu baru saja melihat dua cara yang sangat berbeda dalam menangani uang dan kekuasaan. Cara mertuamu dan caraku. Mereka menggunakannya untuk mengendalikan.
untuk mempermalukan, untuk merasa superior. Aku menggunakannya untuk memiliki kebebasan, untuk membantu tanpa pamer, untuk hidup damai. Kamu yang memutuskan jalan mana yang akan kamu ikuti. Dimas mengangguk perlahan. Aku mengerti. Aku membuka pintu taksi lagi. Aku masuk. Aku menurunkan jendela. Dimas mendekat. Bu, pertanyaan terakhir. Katakan padaku, apakah ibu akan memaafkan Dewi dan Arman? Aku memikirkannya sejenak. Memaafkan bukan berarti melupakan, jawabku. Juga bukan berarti membiarkannya terjadi lagi. Aku mungkin akan memaafkan mereka suatu hari nanti. Ketika aku melihat perubahan nyata, ketika mereka melihat orang sebagai manusia, bukan sebagai angka. Tapi sampai saat itu, aku hanya akan bersikap sopan, menjaga jarak, dan sangat berhati-hati. Dan aku, tanya Dimas, apakah ibu memaafkan aku? Karena tidak bertanya, karena berasumsi, karena membiarkan adegan ini terjadi. Aku menatapnya dengan lembut. Nak, tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu melakukan apa yang kamu pikir benar. Kamu ingin keluargamu bertemu. Itu indah. Apa yang terjadi setelahnya bukan salahmu. Itu salah mereka. Dan sedikit salahku juga. Karena aku memilih memainkan permainan mereka. Dimas tersenyum tipis. Ibu menang. Aku menang. Aku mengangguk. Tapi aku tidak merasa menang. Aku merasa lelah. Dan sedih. Karena aku mengkonfirmasi sesuatu yang tidak ingin ku konfirmasi. Bahwa ada orang yang tidak akan pernah berubah. Bahwa ada keluarga yang hancur meskipun punya uang. Bahwa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh rekening bank. Sopir taksi berdeham. Nyonya, kita berangkat. Ya, jawabku. Beri saya waktu sebentar. Aku menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Temui Risa. Bicaralah dengannya. Dengarkan dia. Dukung dia. Tapi juga jujur. Katakan padanya bagaimana perasaanmu malam ini. Katakan padanya apa yang kamu harapkan dari keluarganya. Dan darinya. Karena jika kamu tidak menetapkan batasan sekarang, ini akan terulang lagi, terus-menerus. Aku akan melakukannya. Janji Dimas. Aku mencintai ibu. Dan aku bersungguh-sungguh sekarang lebih dari sebelumnya. Karena sekarang aku tahu siapa ibu sebenarnya. Dan ibu luar biasa. Aku tersenyum. Aku juga mencintaimu, nak. Selalu. Selalu akan. Terlepas dari berapa banyak uang yang kumiliki atau tidak kumiliki. Karena cinta itu tak ternilai harganya. Dan itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah dipelajari Dewi dan Arman. Dimas menjauh dari taksi. Aku memberi isyarat kepada sopir. Kita bisa pergi. Taksi melaju. Aku melihat keluar jendela. Aku melihat Dimas berjalan kembali menuju restoran. Dengan bahu terkulai, penuh pikiran. Ia mungkin akan kembali untuk menemui Risa. Untuk menghadapi mertuanya. Untuk melakukan percakapan yang sulit. Dan aku merasa bangga. Karena itu berarti ia dewasa. Bahwa ia belajar. Bahwa ia memilih untuk menjadi lebih baik dari contoh yang baru saja ia saksikan. Taksi melaju melalui jalan-jalan kota yang diterangi lampu. Aku menutup mata. Aku memikirkan semua yang telah terjadi. Tentang setiap kata. Tentang setiap tatapan. Tentang setiap momen ketegangan. Dan aku bertanya-tanya apakah aku telah melakukan hal yang benar. Apakah aku terlalu keras? Terlalu kejam? Terlalu mendendam? Tetapi kemudian aku ingat setiap penghinaan terselubung. Setiap komentar merendahkan. Setiap tatapan penghinaan. Dan aku tahu aku tidak. Aku tidak terlalu apa-apa. Aku hanya jujur. Akhirnya, taksi melaju melalui jalan-jalan kosong di malam hari. Lampu gedung-gedung berlalu dengan cepat di jendela. Aku membuka tas belanja kanvas tuaku dan mengeluarkan ponselku. Ponsel sederhana, tidak mencolok. Tidak ada yang menarik perhatian. Ada 3 pesan yang belum dibaca. Satu dari asistenku menanyakan tentang rapat hari Senin. Yang lain dari seorang kolega mengucapkan selamat atas kontrak yang ditutup. Dan satu dari nomor yang tidak dikenal. Aku membuka pesan yang tidak dikenal itu. Itu dari Risa, ibu mertua. Tolong maafkan saya. Saya tidak tahu orang tua saya akan bersikap seperti itu. Saya sangat malu. Saya perlu berbicara dengan ibu. Tolong.
Aku melihat pesan itu untuk waktu yang lama. Aku berpikir untuk membalas. Kemudian aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Belum. Aku butuh waktu. Dia juga membutuhkannya. Kata-kata tergesa-gesa dari rasa bersalah jarang berarti apa-apa yang nyata. Perubahan sejati membutuhkan waktu, refleksi, tindakan yang konsisten. Aku menyimpan ponselku. Sopir taksi menatapku di kaca spion. Permisi, Nyonya. Apakah semuanya baik-baik saja? Aku mendongak dan bertemu tatapannya. Ya, semuanya baik-baik saja. Mengapa? Hanya saja Anda masuk dengan sangat tenang. Dan biasanya orang yang keluar dari restoran itu senang. Berbicara tentang betapa lezatnya makan malam itu. Anda keluar seolah Anda baru saja berada dalam perang. Aku tersenyum sedikit. Kurang lebih begitu. Apakah itu begitu jelas? Ia mengangkat bahu. Saya sudah mengemudi taksi selama 20 tahun. Saya sudah melihat semuanya. Orang mabuk, orang berkelahi, pasangan putus, keluarga bertengkar. Dan Anda punya tatapan itu. Tatapan seseorang yang baru saja mengatakan sesuatu yang sudah mereka tahan selama bertahun-tahun. Itu pengamatan yang tajam, kataku padanya. Itu pekerjaan saya, jawabnya. Selain itu membantu menghabiskan waktu. Apakah Anda ingin membicarakannya? Anda tidak harus. Tapi kadang-kadang membantu untuk menceritakan hal-hal kepada orang asing. Seseorang yang tidak akan menghakimi Anda. Seseorang yang tidak mengenal Anda. Aku memikirkan tawarannya. Itu menggoda. Tetapi aku menggelengkan kepala. Terima kasih. Tapi saya pikir saya sudah cukup berbicara untuk hari ini. Ia mengangguk. Saya mengerti. Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu. Apapun yang terjadi di sana, Anda melakukan hal yang benar. Saya tahu karena Anda tenang. Anda tidak menangis. Anda tidak berteriak. Anda memproses. Dan itu berarti Anda mengatakan kebenaran Anda. Dan kebenaran selalu membawa kedamaian. Bahkan jika itu menyakitkan. Kata-katanya mengejutkanku. Ia adalah pria yang lebih tua. Mungkin berusia 60-an. Dengan rambut abu-abu dan tangan pekerja keras. Pria sederhana, seperti yang kupura-purakan. Apakah Anda percaya pada kebenaran? Tanyaku padanya. Saya percaya pada kejujuran, jawabnya. Tidak selalu pada kebenaran mutlak, karena kebenaran berubah tergantung pada siapa yang mengatakannya. Tapi kejujuran tidak. Kejujuran adalah mengatakan hal-hal seperti yang Anda rasakan. Tanpa topeng, tanpa kebohongan. Bahkan jika itu menyakitkan. Bahkan jika itu tidak nyaman. Bahkan jika itu merugikan Anda. Aku mengangguk. Anda benar. Istri saya selalu mengatakan saya terlalu langsung. Lanjutnya. Bahwa saya mengatakan hal-hal tanpa filter. Bahwa saya menyakiti orang tanpa bermaksud. Dan mungkin ia benar. Tapi ia juga mengatakan kepada saya bahwa ia tidak pernah meragukan saya. Karena ia tahu bahwa apa yang keluar dari mulut saya itu nyata. Tidak dihitung-hitung. Tidak dimanipulasi. Hanya nyata. Aku tersenyum. Dia terdengar seperti wanita yang baik. Dia memang. Jawabnya. Dia meninggal 5 tahun lalu. Saya turut berduka. Kataku dengan tulus. Ia menggelengkan kepala. Jangan. Kami punya 40 tahun bersama. 40 tahun kejujuran. Pertengkaran. Berbaikan. Tawa. Air mata. Dan tidak sehari pun saya tidur sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia pikirkan. Karena ia selalu mengatakannya. Dan saya juga. Itu adalah hadiah. Anda benar, gumamku. Itu adalah hadiah. Taksi berhenti di lampu merah. Bolehkah saya bertanya sesuatu yang pribadi? Kata sopir taksi. Silakan. Apakah Anda kaya? Pertanyaan itu mengejutkanku. Bukan karena pertanyaannya sendiri. Tetapi karena cara ia menanyakannya yang lugas. Mengapa Anda bertanya begitu? Karena saya menjemput Anda dari restoran $1.000 per orang. Tetapi Anda berpakaian seperti seseorang yang berbelanja di toko diskon. Anda punya tas tua. Sepatu usang. Tapi Anda berbicara seperti seorang eksekutif. Anda bergerak seperti seseorang yang punya kekuasaan. Dan Anda membayar taksi saya dengan uang kertas baru yang Anda ambil dari dompet yang terlihat berusia 20 tahun. Observatif, komentarku.
Bagian dari pekerjaan. Ulangnya. Jadi, apakah Anda kaya? Tergantung bagaimana Anda mendefinisikan kaya. Jawabku. Jika Anda berbicara tentang uang, ya, saya punya cukup. Lebih dari cukup. Jika Anda berbicara tentang kebahagiaan, juga ya, saya punya kedamaian, kesehatan, seorang putra yang saya cintai, pekerjaan yang saya sukai. Itu membuat saya kaya dalam banyak hal. Ia tampak puas. Saya tahu ada sesuatu. Orang yang benar-benar kaya tidak perlu membuktikannya. Lampu berubah hijau. Taksi bergerak maju. Dan apa yang terjadi di restoran itu? Tanyanya. Jika itu tidak terlalu pribadi. Saya berpura-pura menjadi miskin. Jawabku. Untuk melihat bagaimana mereka akan memperlakukan saya. Ia tertawa. Serius. Itu bagus. Dan bagaimana mereka memperlakukan Anda? Seperti sampah. Kataku tanpa emosi. Mereka mempermalukan saya. Mereka menawarkan amal. Mereka memperlakukan saya seolah saya tidak terlihat. Kurang dari manusia. Ia berhenti tertawa. Saya turut berduka. Itu pasti menyakitkan. Sedikit. Aku mengakui. Tapi itu juga mengkonfirmasi sesuatu bagiku. Bahwa aku benar tentang orang-orang itu. Bahwa mereka tidak layak untuk waktuku. Bahwa mereka tidak pantas mendapatkan rasa hormatku. Dan sekarang mereka tahu itu. Sekarang mereka tahu siapa aku. Dan mereka harus hidup dengan rasa malu itu. Sopir taksi bersiul pelan. Saya yakin itu epik. Memang. Aku tersenyum. Tentu saja memang. Kami tiba di gedungku. Sebuah gedung tua. Kelas menengah. Tidak mewah. Tidak mengesankan. Tapi nyaman. Aman. Rumah. Sopir taksi parkir. Ia melihat gedung itu. Anda tinggal di sini. Saya tinggal di sini. Aku membenarkan. Ia menggelengkan kepala karena takjub. Anda benar-benar istimewa. Kebanyakan orang dengan uang pindah ke daerah mahal, ke gedung dengan penjaga pintu, dengan keamanan pribadi, dengan gym dan kolam renang. Anda hidup seperti orang normal. Saya orang normal, jawabku. Saya hanya punya lebih banyak uang daripada kebanyakan. Tapi itu tidak membuat saya berbeda. Itu tidak membuat saya lebih baik. Uang hanyalah alat, bukan identitas. Ia tersenyum. Saya berharap lebih banyak orang berpikir seperti itu. Dunia akan menjadi lebih baik. Aku mengeluarkan dompetku. Berapa biayanya? $30, jawabnya. Aku memberinya uang $100. Simpan kembaliannya. Nyonya, ini terlalu banyak. Tidak, kataku. Anda mendengarkan saya. Anda memberi saya perspektif. Anda mengingatkan saya bahwa masih ada orang baik. Itu lebih berharga daripada $70. Ia mengambil uang kertas itu dengan hati-hati. Terima kasih. Sungguh. Terima kasih, jawabku. Dan jaga kejujuran itu. Itu langka. Itu berharga. Jangan hilangkan. Saya tidak akan, janjinya. Aku keluar dari taksi. Aku menutup pintu. Ia menurunkan jendela. Nyonya, satu hal terakhir. Katakan padaku. Apapun yang terjadi malam ini, jangan menyesalinya. Jangan melihat ke belakang. Karena orang-orang seperti Anda, orang-orang yang mengatakan kebenaran meskipun itu menyakitkan, adalah orang-orang yang mengubah dunia. Sedikit demi sedikit. Satu percakapan pada satu waktu. Aku tersenyum. Terima kasih. Saya akan mengingatnya. Taksi melaju. Aku berdiri di depan gedungku. Melihat ke atas. Menuju jendelaku di lantai 5. Lampunya mati. Gelap. Sunyi. Menungguku. Aku masuk ke gedung. Aku menaiki tangga. Aku tidak pernah menggunakan lift. Aku lebih suka berjalan. Agar tetap aktif. Aku mencapai pintuku. Aku mengeluarkan kunciku. Kunci yang sama yang kumiliki selama 15 tahun. Aku membuka pintu. Apartemen itu dingin. Kosong. Aku menyalakan lampu. Semuanya berada di tempatnya. Ruang tamu sederhana. Dapur kecil. Ruang makan dengan kursi yang tidak serasi. Dinding tanpa karya seni mahal. Dan aku merasa damai. Karena tempat ini milikku. Benar-benar milikku. Tidak dibeli untuk mengesankan. Tidak didekorasi untuk pamer.
Hanya sebuah ruang di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Tanpa topeng. Tanpa kepura-puraan. Aku melepas sepatu tuaku. Aku melepas gaun abu-abu kusut itu. Aku mengenakan pakaian yang nyaman. Piyama tua. Lembut, akrab. Aku membuat secangkir teh untuk diriku sendiri. Aku duduk di sofa. Aku menyalakan TV. Berita. Tidak ada yang menarik. Aku mematikannya. Aku duduk dalam keheningan, berpikir, memproses, merasa. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa sepenuhnya bebas. Bebas dari berpura-pura. Bebas dari diam. Bebas dari mentolerir. Bebas dari menjadi kurang dari diriku. Karena malam itu aku tidak hanya mengekspos Dewi dan Arman. Aku juga membebaskan diriku sendiri. Dari harapan. Dari penghakiman. Dari kebutuhan untuk menyembunyikan siapa aku. Dan itu tak ternilai harganya. Lebih dari angka apapun di rekening bankku. Ponselku bergetar. Pesan lain. Kali ini dari Dimas. Bu, apakah ibu sudah sampai di rumah dengan selamat? Aku tersenyum. Aku membalas dengan cepat. Ya, nak. Aku sudah sampai di rumah dengan sempurna. Aku di rumah. Beristirahat. Balasannya langsung. Aku mencintai ibu. Terima kasih untuk semuanya. Karena menjadi diri ibu. Karena mengajariku. Karena tidak pernah menyerah. Aku menutup mata. Aku merasakan air mata mengalir di pipiku. Bukan karena kesedihan. Karena kelegaan. Karena cinta. Karena syukur. Aku membalas. Aku juga mencintaimu. Selalu. Aku menyisihkan ponselku. Aku minum tehku. Aku melihat sekeliling apartemenku yang sederhana, tempat perlindunganku, kebenaranku, dan aku tersenyum. Karena pada akhirnya, tidak peduli berapa banyak uang yang kumiliki, tidak peduli seberapa tinggi aku telah mendaki dalam karierku. Satu-satunya hal yang penting adalah ini, momen ini, kedamaian ini, kejujuran ini dengan diriku sendiri. Aku bangun pagi pada hari Minggu, seperti biasa. 40 tahun bekerja telah melatihku untuk bangun bersama matahari. Meskipun itu adalah hari liburku, tubuhku tidak lagi tahu bagaimana tidur larut. Aku membuat kopi. Kuat. Tanpa gula. Aku duduk di dekat jendela dengan cangkir panas di tangan. Aku menyaksikan kota bangun. Penjual membuka lapak mereka. Orang-orang berjalan ke suatu tempat. Hidup terus berjalan. Tidak peduli dengan drama pribadi. Ponselku mulai berdering. Itu nomor yang akrab. Dimas, aku menjawab. Selamat pagi, nak. Suaranya terdengar lelah. Bu, aku perlu bicara dengan ibu. Apakah terjadi sesuatu? Banyak, jawabnya. Tadi malam Risa dan aku berbicara selama berjam-jam. Orang tuanya juga ada di sana. Itu intens. Aku menyesap kopi. Katakan padaku. Dimas menghela napas dalam-dalam. Setelah ibu pergi, aku kembali ke restoran. Dewi dan Arman masih di sana, menunggu kartu mereka berfungsi. Itu memalukan bagi mereka. Risa hancur, menangis, dan aku marah. Lebih marah daripada yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Aku menunggu dalam diam. Ia melanjutkan. Aku mengatakan kepada mereka segalanya. Semua yang kurasakan selama makan malam itu. Aku bilang aku malu pada mereka. Bahwa mereka memperlakukan ibuku seperti sampah. Bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima. Bahwa aku tidak akan mentolerirnya lagi. Dan apa yang mereka katakan? Tanyaku. Awalnya Dewi mencoba membela diri. Ia bilang mereka hanya ingin melindungi Risa. Bahwa mereka ingin memastikan aku punya keluarga yang stabil. Bahwa mereka tidak punya niat buruk. Arman bilang aku bereaksi berlebihan. Bahwa itu adalah makan malam biasa. Bahwa reaksi ibu tidak proporsional. Aku mencengkeram cangkir di tanganku. Has? Tapi kemudian Risa berbicara. Lanjut Dimas. Ia mengatakan kepada orang tuanya bahwa mereka salah. Bahwa mereka kejam. Bahwa ia telah melihat setiap komentar. Setiap tatapan. Setiap penghinaan terselubung. Dan bahwa ia malu menjadi putri mereka saat itu. Suaranya tercekat. Bu, aku belum pernah melihat Risa melawan orang tuanya seperti itu. Aku tersenyum sedikit. Itu bagus. Itu berarti dia bangun. Dewi menjadi histeris.
kata Dimas. Ia mulai berteriak bahwa Risa tidak tahu berterima kasih, bahwa mereka telah mengorbankan segalanya untuknya, bahwa mereka telah memberinya kehidupan terbaik, bahwa ia tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Arman mendukungnya. Ia bilang kami dimanipulasi oleh ibu, bahwa ibu telah merencanakan segalanya untuk membuat mereka terlihat buruk. Aku tertawa kering. Tentu saja. Ini salahku. Itu yang membuat mereka paling marah, kata Dimas. Aku bilang mereka benar, bahwa ibu memang merencanakan segalanya. Tapi bahwa mereka jatuh ke dalam perangkap karena begitulah mereka sebenarnya. Karena mereka benar-benar memperlakukan orang yang mereka anggap inferior dengan buruk. Bahwa ibu hanya memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan diri mereka. Dan mereka melakukannya dengan sempurna. Bagus sekali, gumamku. Terima kasih. Aku belajar dari ibu. Ada keheningan. Kemudian Dimas melanjutkan. Bu, aku ingin ibu tahu sesuatu. Tadi malam aku membuat keputusan. Risa dan aku akan menetapkan batasan dengan orang tuanya. Kami tidak akan memutuskan hubungan. Tapi kami akan menetapkan aturan yang jelas. Tidak ada komentar tentang uang. Tidak ada perbandingan. Tidak ada upaya untuk mengendalikan hidup kami. Dan jika mereka tidak bisa menghormati itu, maka mereka harus menerima konsekuensinya. Dan mereka menerimanya. Tanyaku. Tidak, jawab Dimas. Mereka pergi dengan marah. Mereka bilang kami tidak tahu berterima kasih. Bahwa suatu hari nanti kami akan menyesalinya. Bahwa ketika kami butuh bantuan, mereka tidak akan ada di sana. Arman bilang ia akan mempertimbangkan kembali surat wasiatnya. Dewi bilang Risa telah memilih keluarga yang salah. Aku menggelengkan kepala. Pemerasan emosional. Upaya terakhir orang-orang tanpa argumen. Tepat sekali, kata Dimas. Tapi itu tidak berhasil. Risa tetap teguh. Aku juga. Mereka meninggalkan restoran tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tanpa melihat ke belakang. Dan jujur saja, Bu, aku merasa lega. Seperti beban besar telah terangkat dariku. Itu karena memang begitu. Kataku padanya. Kamu mengangkat beban hidup di bawah harapan mereka. Di bawah kendali mereka. Sekarang kamu bisa membangun hidupmu seperti yang kamu inginkan. Bukan seperti yang mereka diktekan. Terima kasih, Bu, kata Dimas dengan suara emosional. Terima kasih telah melakukan apa yang ibu lakukan tadi malam. Aku tahu itu sulit. Aku tahu itu tidak nyaman. Tapi kami perlu melihatnya. Aku perlu melihat siapa mereka sebenarnya. Dan Risa perlu melihat bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara yang lebih jujur. Cara yang lebih otentik. Sama-sama. Nak, aku hanya melakukan apa yang kuanggap benar. Ada hal lain, kata Dimas. Risa ingin datang menemui ibu. Ia ingin minta maaf secara langsung. Ia ingin berbicara dengan ibu. Bukan sebagai menantu yang mencoba terlihat baik, tetapi sebagai wanita yang mencoba belajar. Bagaimana menurut ibu? Aku berpikir sejenak. Katakan padanya dia bisa datang. Tapi jangan hari ini. Beri dia beberapa hari. Biarkan dia memproses. Biarkan dia berpikir matang-matang tentang apa yang ingin dia katakan. Permintaan maaf yang tergesa-gesa itu hampa. Yang membutuhkan waktu itu nyata. Aku akan memberitahunya. Janji Dimas. Bu, satu pertanyaan lagi. Bagaimana kabar ibu? Setelah semuanya. Bagaimana perasaan ibu? Aku melihat keluar jendela. Matahari sudah sepenuhnya terbit sekarang. Hari telah resmi dimulai. Aku baik-baik saja. Jawabku. Lebih baik dari baik-baik saja. Aku damai. Karena aku akhirnya mengatakan semua yang perlu kukatakan. Dan aku tidak menyesali apapun. Aku senang mendengarnya. Kata Dimas. Aku mencintai ibu. Aku juga mencintaimu. Istirahatlah. Sampai jumpa lagi. Aku menutup telepon. Aku menghabiskan kopiku. Aku berdiri. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Pergi berjalan-jalan. Tanpa tujuan. Tanpa terburu-buru. Hanya berjalan dan berpikir. Aku berpakaian dengan pakaian yang nyaman. Celana jeans tua. Blus sederhana. Sepatu kets usang. Aku mengambil kunciku. Aku keluar. Jalanan penuh dengan kehidupan. Keluarga berjalan-jalan. Anak-anak berlarian.
Pasangan berpegangan tangan. Penjual menawarkan makanan. Aroma roti yang baru dipanggang memenuhi udara. Aku berjalan melalui taman terdekat. Aku duduk di bangku. Aku menyaksikan orang-orang lewat. Dan aku menyadari sesuatu. Sebagian besar dari orang-orang ini mungkin tidak punya banyak uang. Mereka hidup dari gaji ke gaji. Mereka bekerja keras. Mereka berjuang setiap hari. Tapi mereka tersenyum. Mereka berpelukan. Mereka menikmati saat ini. Dan kemudian aku memikirkan Dewi dan Arman. Dengan semua uang mereka. Properti mereka, perjalanan mereka, perhiasan mereka. Apakah mereka bahagia? Sungguh. Atau apakah mereka hanya sibuk mencoba membuktikan sesuatu? Mencoba mengisi kekosongan dengan benda-benda materi. Mencoba membeli nilai, rasa hormat, cinta. Hal-hal yang tidak pernah dibeli. Yang tidak akan pernah bisa dibeli. Seorang wanita tua duduk di sebelahku. "Selamat pagi," katanya sambil tersenyum. "Selamat pagi," jawabku. "Hari yang indah, bukan?" komentarnya. "Sangat indah." Aku setuju. Ia mengambil roti dari tasnya. Ia mulai memberi makan merpati. "Saya datang ke sini setiap hari Minggu," katanya. "Ini momen kedamaian saya. Sebelum Minggu menjadi gila lagi." "Saya mengerti itu," kataku. "Saya juga butuh momen kedamaian." "Minggu yang sulit?" tanyanya. "Kurang lebih begitu," jawabku. "Lebih seperti malam yang sulit." Ia mengangguk dengan bijak. "Terkadang satu malam bisa mengubah segalanya." "Anda benar," gumamku. Ia menatapku. "Bolehkah saya memberi Anda nasihat yang tidak diminta?" "Silakan." Aku tersenyum. Ia menunjuk ke merpati. "Lihatlah burung-burung itu. Beberapa besar, beberapa kecil. Beberapa dengan bulu yang indah. Yang lain dengan bulu yang rusak, tapi mereka semua makan roti yang sama. Mereka semua berbagi ruang yang sama. Tidak ada yang berpikir itu lebih baik dari yang lain." "Itu metafora yang indah," kataku. "Itu bukan metafora," jawabnya. "Itu kebenaran. Manusia adalah satu-satunya hewan yang menciptakan hierarki palsu, yang mengukur nilai dengan hal-hal eksternal. Merpati tidak melakukan itu. Mereka hanya hidup. Mereka hanya ada. Kita harus belajar dari mereka." Aku tersenyum lebar. "Anda benar sekali. Anda harus mengajar kelas kepada beberapa orang yang saya kenal." Ia tertawa. "Oh, nak, di usia saya tidak mengajar kelas lagi. Saya hanya mengamati. Dan saya berbagi apa yang saya lihat. Tapi kebanyakan orang tidak mendengarkan. Mereka terlalu sibuk berlari, membeli, bersaing. Melupakan bahwa pada akhirnya kita semua berakhir di tempat yang sama. Dengan atau tanpa uang. Dengan atau tanpa perhiasan. Dengan atau tanpa properti. Kita semua berakhir menjadi debu." "Sungguh filosofis," komentarku. "Sungguh realistis," koreksinya. "Saya sudah hidup 82 tahun. Saya sudah melihat semuanya. Dan saya bisa mengatakan sesuatu kepada Anda. Orang-orang yang paling menyedihkan yang pernah saya temui adalah orang-orang yang punya paling banyak. Karena itu tidak pernah cukup. Mereka selalu ingin lebih. Mereka selalu bersaing. Mereka selalu membandingkan. Dan mereka meninggal tanpa pernah benar-benar hidup. Tanpa pernah benar-benar mencintai. Tanpa pernah benar-benar ada." Kata-katanya bergema di dalam diriku. Seolah ia telah menyentuh sesuatu yang sudah ku ketahui tetapi belum kuungkapkan. "Terima kasih," kataku padanya. "Untuk berbagi itu." Ia menepuk tanganku. "Sama-sama, sayang. Dan ingat, tidak peduli seberapa banyak yang Anda miliki atau tidak miliki. Yang penting adalah bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Karena itu yang tersisa, itu yang melampaui. Itu adalah satu-satunya warisan yang berharga." Ia berdiri perlahan. Ia menyimpan tasnya yang kosong. Ia melambaikan tangan. "Semoga hari Minggu Anda indah." "Anda juga," jawabku. Aku melihatnya berjalan pergi. Wanita kecil, bongkok karena usia. Dengan pakaian tua dan sepatu usang. Tetapi dengan lebih banyak kebijaksanaan daripada semua Dewi dan Arman di dunia ini. Dan aku merasa bersyukur. Bersyukur atas pertemuan itu. Atas pengingat itu. Atas kebenaran yang sederhana, namun kuat itu. Aku tetap di bangku itu sebentar lagi. Berpikir.
merasa, memproses semua yang telah terjadi, dan aku sampai pada suatu kesimpulan. Aku tidak menyesali apapun, bukan kata, bukan tindakan, karena semua yang kulakukan tadi malam diperlukan. Itu membebaskan, itu jujur, dan kejujuran, bahkan jika itu menyakitkan, selalu merupakan jalan yang benar. 3 hari berlalu sebelum Risa mengetuk pintuku. 3 hari keheningan, pemrosesan, refleksi. Ketika aku mendengar bel pintu berdering pada Rabu sore itu, aku tahu siapa itu. Aku membuka pintu. Dia ada di sana, tanpa riasan. Rambutnya diikat ekor kuda sederhana, berpakaian jeans dan blus sederhana, tanpa perhiasan, tanpa sepatu hak tinggi. Ia terlihat rentan, nyata, berbeda dari wanita yang kulihat di restoran. Ibu mertua, katanya dengan suara pelan. Bolehkah saya masuk? Aku menyingkir. Silakan. Ia masuk perlahan, melihat sekeliling, mengamati apartemenku dengan mata baru. Ruang tamu sederhana, perabotan tua, dinding tanpa dekorasi mahal. Ia duduk di sofa ketika aku memberi isyarat. Aku duduk di seberangnya, menunggu, tanpa menekan, membiarkannya menemukan kata-katanya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, katanya akhirnya. Mulai dari manapun yang kamu rasakan, jawabku. Ia menarik napas dalam-dalam. Saya datang untuk meminta maaf, tapi tidak hanya dengan kata-kata. Saya datang untuk menjelaskan mengapa orang tua saya bersikap seperti itu, dan mengapa saya diam begitu lama. Aku mendengarkannya dalam diam. Risa melanjutkan dengan suara bergetar. Orang tua saya tumbuh miskin, di kota kecil di luar negeri, tanpa listrik, tanpa air mengalir. Bekerja di ladang sejak mereka masih anak-anak. Mereka melihat orang tua mereka sendiri meninggal muda karena kekurangan obat-obatan, karena kekurangan uang. Mereka kelaparan, mereka menderita, dan mereka berjanji satu sama lain bahwa mereka tidak akan pernah miskin lagi, bahwa mereka akan melakukan apapun untuk keluar dari sana. Aku mengangguk, saya mengerti. Itu menjelaskan banyak hal. Mereka bekerja keras sekali, lanjut Risa. Mereka menabung setiap sen. Mereka berimigrasi mencari peluang. Arman membangun bisnisnya dari nol. Benar-benar dari nol. Dan ketika mereka mulai menghasilkan uang, mereka tidak pernah lupa bagaimana rasanya tidak memilikinya. Itu sebabnya mereka begitu sering membicarakannya. Itu sebabnya mereka mengukur segalanya dengan standar itu. Karena bagi mereka uang berarti bertahan hidup, keamanan. Tidak pernah kembali ke tempat gelap itu. Itu bisa dimengerti, kataku. Trauma melakukan hal-hal aneh pada orang. Risa mengangguk. Tapi itu tidak membenarkan bagaimana mereka memperlakukan ibu. Saya tahu. Dan saya ingin ibu tahu bahwa saya melihat segalanya. Setiap komentar, setiap tatapan, setiap penghinaan. Dan saya tetap diam karena saya sudah melakukan itu sepanjang hidup saya. Diam, menerima, membiarkan mereka mengendalikan segalanya. Karena mereka mengajari saya bahwa menentang mereka adalah pengkhianatan. Itu adalah tidak tahu berterima kasih. Dan sekarang, tanyaku. Sekarang saya mengerti bahwa saya salah. Jawabnya. Bahwa cinta bukanlah kontrol. Bahwa keluarga bukanlah kepatuhan buta. Bahwa saya bisa mencintai mereka dan tetap tidak setuju dengan mereka. Dimas membantuku melihatnya. Ibu membantuku melihatnya. Malam itu di restoran, ketika ibu mengungkap diri, ketika ibu mengatakan semuanya, itu seperti penutup mata diangkat dari mataku. Risa menyeka air matanya. Saya selalu tahu ada sesuatu yang salah. Saya selalu merasa bahwa cara mereka mengukur orang itu salah. Tapi saya meyakinkan diri sendiri bahwa itu adalah saya, bahwa saya terlalu sensitif, bahwa saya tidak mengerti dunia. Tetapi ibu menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak, bahwa ada cara lain untuk hidup, cara di mana uang tidak mendefinisikan nilai Anda, di mana kerendahan hati adalah kekuatan, di mana keaslian adalah kekayaan. Aku menyesap air. Risa, saya tidak datang malam itu untuk mengubahmu. Saya datang untuk melindungi diri saya sendiri, untuk tahu dengan siapa saya berurusan. Saya tahu, jawabnya. Dan saya berterima kasih untuk itu. Karena kejujuran ibu yang brutal menyelamatkan saya. Itu menyelamatkan saya dari menjadi ibu saya.
Dari melanggengkan siklus itu. Dari mengajari anak-anak saya di masa depan bahwa orang bernilai dari apa yang mereka miliki. Saya tidak menginginkan itu. Saya tidak ingin menjadi itu. Dan orang tuamu. Tanyaku. Bagaimana kabar mereka setelah semuanya? Risa menghela napas. Marah. Terluka. Terhina. Dewi belum berbicara dengan saya selama 3 hari. Arman mengirimi saya pesan yang mengatakan saya telah mengecewakannya. Bahwa saya telah memilih orang asing daripada darah daging saya sendiri. Bahwa suatu hari nanti saya akan menyesalinya. Ia berhenti sejenak. Dan tahukah ibu apa yang aneh? Saya tidak merasa buruk. Saya merasa bebas. Itu bagus, kataku. Itu berarti kamu membuat keputusan yang tepat. Risa mengangguk. Dimas dan saya menetapkan batasan. Kami mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa menjadi bagian dari hidup kami. Tetapi hanya jika mereka menghormati kami. Jika mereka menghormati keputusan kami. Jika mereka berhenti mencoba mengendalikan kami dengan uang atau dengan pemerasan emosional. Dan jika mereka tidak bisa melakukan itu, maka mereka harus menerima hubungan yang jauh. Bagaimana mereka menanggapi itu? Tanyaku. Dengan buruk. Jawab Risa. Dewi bilang kami tidak tahu berterima kasih. Bahwa mereka telah mengorbankan segalanya untukku. Arman mengancam akan mencabut warisan saya. Untuk memutus semua bantuan finansial. Seolah itu adalah satu-satunya hal yang kami pedulikan. Seolah cinta kami untuk mereka bergantung pada uang mereka. Dan saat itulah saya sadar. Mereka benar-benar percaya itu. Mereka benar-benar berpikir nilai mereka ada di dompet mereka. Itu menyedihkan, komentarku. Sangat menyedihkan. Risa setuju. Karena mereka punya begitu banyak. Dan mereka tidak menikmati apapun. Mereka hanya mengumpulkan. Mereka bersaing. Mereka pamer. Tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk bertanya pada diri sendiri apakah mereka bahagia. Apakah mereka punya kedamaian? Apakah mereka punya hubungan nyata dengan orang-orang? Mereka hanya menghitung properti mereka dan merasa menang. Sementara di dalam mereka kosong. Ia terdiam sejenak. Kemudian ia menatapku langsung. Ibu mertua, saya ingin bertanya sesuatu. Katakan padaku. Saya ingin belajar dari ibu. Saya ingin ibu mengajari saya bagaimana hidup dengan martabat. Bagaimana menjadi kaya tanpa perlu menunjukkannya. Bagaimana memiliki kedamaian di tengah kekacauan. Bagaimana menjadi kuat tanpa kejam. Karena malam itu saya melihat sesuatu dalam diri ibu yang tidak pernah saya lihat pada orang tua saya. Saya melihat kelas. Saya melihat kekuasaan nyata. Saya melihat seorang wanita yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Aku tersenyum lembut. Risa, saya tidak bisa mengajarimu itu. Itu dipelajari dengan hidup. Dengan membuat kesalahan. Dengan jatuh. Dengan bangkit kembali. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah berbagi pengalaman saya. Dan memberitahu Anda bahwa jalannya tidak mudah. Bahwa kamu akan menghadapi kritik. Penghakiman. Orang-orang yang tidak akan mengerti mengapa kamu hidup berbeda. Tetapi jika kamu tetap setia pada diri sendiri, jika kamu hidup sesuai dengan nilai-nilaimu, kamu akan menemukan kedamaian. Dan kedamaian itu bernilai lebih dari angka apapun. Saya ingin mencoba, kata Risa. Saya ingin menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk Dimas. Untuk saya, karena saya pantas hidup tanpa tekanan konstan itu. Tanpa kebutuhan untuk membuat terkesan itu. Tanpa ketakutan tidak menjadi cukup. Kalau begitu lakukan, kataku padanya. Tapi jangan lakukan sekaligus. Lakukan sedikit demi sedikit. Mulailah dengan mempertanyakan kebiasaanmu, pembelianmu, motivasimu. Tanyakan pada diri sendiri sebelum setiap keputusan. Apakah ini untukku atau untuk orang lain? Apakah ini memberiku kedamaian atau hanya penampilan? Risa mengangguk, membuat catatan mental. Dan orang tua saya? Apakah ibu pikir mereka akan berubah? Aku menatapnya dengan kejujuran. Saya tidak tahu. Perubahan mengharuskan Anda mengakui masalah. Dan mereka tidak berpikir mereka punya masalah. Mereka pikir dunia yang salah. Bahwa orang-orang tidak tahu berterima kasih. Bahwa mereka adalah korban. Sampai mereka melihat itu, perubahan tidak mungkin. Tapi kamu bisa berubah. Kamu bisa memutus siklus itu. Saya akan, janjinya, dengan bantuan Dimas.
Dan saya berharap dengan bimbingan ibu juga. Kamu tidak butuh bimbingan saya, jawabku. Kamu hanya butuh kompas batinmu. Suara yang memberitahumu apa yang benar dan apa yang salah. Suara yang kamu bungkam selama bertahun-tahun untuk menyenangkan orang tuamu. Dengarkan itu. Percayai itu. Ikuti itu. Risa menyeka air mata terakhirnya. Terima kasih, Ibu Mertua. Untuk semuanya. Untuk kesabaran Ibu. Untuk kejujuran Ibu. Karena tidak menyerah pada kami. Tidak ada yang perlu berterima kasih pada saya, kataku. Hanya janjikan saya satu hal. Ketika kamu punya anak, ajari mereka nilai orang. Bukan harganya. Ajari mereka empati. Kerendahan hati. Kebaikan. Hal-hal yang tidak memerlukan biaya uang, tetapi bernilai segalanya. Saya janji, kata Risa dengan tegas. Saya janji dengan sepenuh hati. Kami berpelukan. Pelukan yang nyata. Hangat. Jujur. Tanpa akting. Tanpa topeng. Hanya dua wanita yang terhubung sebagai manusia. Risa pergi 1 jam kemudian. Lebih ringan. Lebih bebas. Dengan harapan di matanya. Aku menutup pintu di belakangnya. Aku duduk di sofa lagi. Aku melihat sekeliling apartemenku yang sederhana. Dan aku tersenyum. Karena ini sudah cukup. Ini adalah segalanya. Ruang yang jujur. Kehidupan yang otentik. Hubungan yang nyata. Aku tidak butuh lebih. Aku tidak pernah butuh lebih. Ponselku berdering. Itu pesan dari Dimas. Bu. Risa menceritakan tentang kunjungannya. Terima kasih telah menyambutnya. Karena mendengarkannya. Karena memberinya kesempatan. Aku mencintai ibu lebih dari kata-kata yang bisa diungkapkan. Aku membalas dengan sederhana. Aku juga mencintaimu. Nak, selalu. Aku menyisihkan ponselku. Aku duduk di dekat jendela. Aku menyaksikan matahari terbenam mewarnai langit oranye dan merah muda. Dan pada saat itu aku mengerti sesuatu yang mendasar. Kekayaan sejati bukanlah pada seberapa banyak yang Anda miliki. Itu ada pada seberapa banyak Anda menikmati apa yang Anda miliki. Pada seberapa banyak kedamaian yang Anda rasakan. Pada seberapa banyak orang sejati yang mengelilingi Anda. Pada seberapa banyak Anda bisa melihat ke cermin dan bangga dengan siapa Anda. Dewi dan Arman punya jutaan. Tapi aku punya ini, ketenangan ini, keaslian ini, cinta murni dari anakku ini. Dan itu membuatku jauh lebih kaya daripada mereka. Aku tidak pernah berpura-pura menjadi miskin lagi. Aku tidak perlu. Aku telah belajar apa yang perlu kupelajari. Aku telah melihat apa yang perlu kulihat. Dan aku telah membebaskan apa yang perlu kubebaskan. Dewi dan Arman tetap menjadi diri mereka sendiri. Kaya dalam uang, miskin dalam semangat. Tetapi itu bukan lagi masalahku. Aku telah mengatakan kebenaranku. Aku telah menetapkan batasanku. Aku telah melindungi kedamaianku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak perlu berpura-pura menjadi siapa aku. Aku hanya ada. Rina, ibu, eksekutif, wanita, penyintas, pejuang, kaya dalam setiap arti yang benar-benar penting. Dan itu lebih dari cukup. Itu segalanya. Keadilan sejati dan karma itu nyata. Ia bekerja tanpa kita harus membalas dendam. Uang adalah alat, bukan identitas atau nilai diri kita. Kita harus selalu mengukur orang dari martabat, kerendahan hati, dan kasih sayang mereka, bukan dari isi dompet mereka. Karena pada akhirnya, yang tersisa hanyalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan cinta sejati dalam keluarga, yang tidak ternilai harganya.